kami untuk memaparkan sedikit tentang negara hukum. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Arman Sunya Majini dan rekan saya Ismaili. Saya Winda Ramadhani. Dan saya Akbar Saifullah. Saya Jonda. Baiklah, di sini kami langsung saja. Yang pertama ada pengertian negara hukum yang akan dijelaskan oleh Bapak Ismaili. Kepada Bapak saya persilakan. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yaitu negara yang menjamin keadilan bagi setiap warga negara, yang mana keadilan ini adalah syarat kebahagiaan bagi warga negara. Artinya, hukum harus menjamin keadilan, hak, dan kewajiban bagi setiap warga negaranya untuk keberlangsungan hidup setiap warga negara di suatu negara. Menurut ahli F.R. Butling, bahwa kebebasan para penguasa negara dibatasi oleh hukum. Negara hukum yang akan dijelaskan oleh rekan saya Winda Ramadhani. Kepada Winda saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama itu ada supremasi hukum. Pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara. Yang kedua itu ada persamaan dalam hukum. Setiap orang kedudukan di dalam hukum itu sama dalam pemerintah. Dan yang ketiga itu ada asas legalitas. Asas legalitas itu segala tindakan pemerintah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang keempat itu ada pembatasan kekuasaan dibagi secara horizontal dan vertikal. Yang kelima itu ada organ-organ eksekutif dan independen. Yang keenam itu ada peradilan bebas dan tidak memihak. Dalam menjalankan sebuah keputusan, hakim tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Yang ketujuh itu ada peradilan tata usaha negara atau TUN. Yang kedelapan peraturan tata negara. Lalu yang kesembilan itu ada perlindungan HAM, demokrasi. Yang ke-11 itu ada sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Yang ke-12 itu ada transparansi dan kontrol sosial. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang dilanjutkan oleh rekan saya itu Akbar Saifullah yang akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara hukum. Baiklah, unsur-unsur negara hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama, hak dasar manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Yang kedua, adanya perpisahan atau pembagian kekuasaan untuk meminjam hak itu. Yang ketiga, pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, hadirnya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahan. Yang akan dijelaskan oleh Ilham Juanda yaitu ciri-ciri negara hukum. Kepada Ilham Juanda saya persilakan. Akan menjelaskan ciri-ciri negara hukum. Sebagai negara hukum di Indonesia, kita terbagi menjadi 3, antara 3 lain adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, diakui dan dilindungi hak kebebasan yang dimiliki oleh rakyat. Sementara itu, ciri-ciri negara hukum menurut Fidelis the rule of law. Supremasi dari hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara hukum adalah hukum kedaulatan hukum. 2, persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. 3, konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia. Jika HAM diletakkan dalam konstitusi, maka ia hanya sebagai penegasan bahwa HAM wajib dilindungi. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, dari pemaparan tadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari pengertian yang telah kami berikan tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara hukum, di mana negara hukum apabila kita melakukan sebuah pelanggaran di negara hukum ini kita akan diberikan sanksi yang tegas. Oke, yang kedua ada contoh penerapan kebebasan hukum dalam hukum masyarakat. Seperti yang pertama kita ketahui, kita sebagai masyarakat di Indonesia seperti memilih kepala negara, kita juga melakukan sebuah pemilu. Pemilu itu kita diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang ingin kita pilih. Itu dari rakyat dan untuk rakyat. Yang kedua, apakah negara Indonesia dan negara hukum? Ya, negara Indonesia dan negara hukum salah satunya adalah demokrasi, pemilihan kepala negara dari rakyat dan untuk rakyat, dan kita bebas memberikan pendapat apapun yang kita inginkan, seperti dalam Pancasila yaitu sila keempat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila kami memiliki kesalahan, kami mohon maaf. Kami hanyalah manusia biasa dan assalamualaikum